Selamat datang. Di depan saya ada Infinix Hot 50 Pro Plus. Dan hari ini saya akan menunjukkan beberapa trik dan tips yang bisa kamu lakukan di perangkat ini. Jadi untuk memulai, mari kita buka pengaturan dan kita akan menuju ke bagian personalisasi terlebih dahulu. Dan di sini kamu akan menemukan banyak hal berbeda yang memungkinkanmu menyesuaikan tampilan dan nuansa ponselmu. Nah, ada satu hal yang mungkin lebih menarik bagi sebagian orang dibandingkan saya sendiri, yaitu tema. Dan ini pada dasarnya memungkinkan kamu memiliki semacam preset untuk berbagai hal, seperti wallpaper, icon, dan sebagainya. Secara pribadi, saya kurang suka dengan itu. Saya lebih suka mengatur semuanya sendiri, yang mana sisa opsi lainnya memungkinkan saya untuk melakukan itu. Tapi untuk sebagian orang terpilih, mungkin mayoritas yang ingin menggunakan ini, kamu juga bisa menjelajah secara online dan mengunduh beberapa tema dari sana, lalu memilihnya setelah kamu mengunduhnya di sini. Saya sendiri tidak punya tema apapun, jadi itulah kenapa tidak ada yang terlihat di sana selain tema default yang memang sudah ada di ponsel. Tapi jika kita scroll lebih jauh, ada fitur pembuatan wallpaper AI, dan ini memungkinkan kamu langsung membuat wallpaper jika kamu suka dengan hal seperti itu. Anda tentu saja dapat memanfaatkannya. Mari kita lihat apa yang kita miliki. Saya harus katakan bahwa benda kecil, seperti benda yang mereka miliki di sini, ini, seperti kaca, permukaannya dengan teks hitam dan gambar gelap itu mengerikan. Saya hampir tidak bisa membaca apa yang ada di sana. Hasilkan berdasarkan gambar dan hasilkan berdasarkan teks. Jadi Anda dapat memilih mana saja yang Anda inginkan. Mari kita lihat. Jika kita membuat berdasarkan teks. Jadi kita agak terbatas. Ini sebenarnya tidak. Jadi kita punya gaya sepertinya. Jadi mari kita coba cyberpunk dan gaya. Mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan di sini. Mari kita lihat apakah ini cukup bagus. Ini adalah bentuk melingkar yang sangat minimalis, dengan bayangan dua warna yang menarik. Baiklah, kurasa itu tidak berhasil sama sekali karena ia mengambil, sepertinya ia mengambil gaya pada dasarnya sebagai yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi cyberpunk tidak berarti seperti warna dan hal-hal seperti itu berarti segalanya. Jadi cita-cita itu agak jelek menurut saya, karena tidak memungkinkan Anda berbuat banyak dalam hal, pembangkitan. Sekarang Anda mungkin dapat melakukannya dengan lebih baik. Ya sudah. Jadi, jadi sangat terbatas jangkauan dari apa yang dapat dihasilkan dalam kasus ini karena ini bukanlah preset sebenarnya, tetapi gaya pada dasarnya adalah preset. Jadi apapun yang Anda tulis tidak akan banyak berpengaruh dalam kasus ini karena Prasetel menentukan banyak fitur gambar yang dihasilkan. Jadi idenya keren. Semoga kedepannya bisa diperbaiki sejujurnya karena ini agak mengecewakan. Sekarang lanjut, kita punya wallpaper hidup, nggak ada yang terlalu istimewa di sini. Lalu kita punya wallpaper statis, online, gallery, dan kemudian kita punya kustomisasi yang sebenarnya. Jadi kita punya always on display, jadi Anda bisa memilih jam yang dikustomisasi, gaya di sana, dan seterusnya di always on display Anda. Sekarang jelas Anda perlu mengaktifkan always on display supaya ini bisa diterapkan. Dan kembali lagi kita memiliki layar kunci. Jadi, ini memungkinkan Anda untuk mengedit layar kunci dan bagaimana tampilannya, apa yang terlihat di sana. Pengaturan desktop saya cukup yakin itu lebih merujuk ke layar beranda daripada desktop. Dan kita punya kisi icon, bukan kisi desktop. Astaga. Jadi kami punya icon kotak di sini dan kami punya 4x6 kolom dan folder dan sebagainya. Jadi, Anda dapat menyesuaikan berapa banyak icon yang terlihat di layar Anda.
Dan kemudian kita punya penyesuaian untuk warna, itu termasuk warna-warna semacam ini di sini, dan juga dalam pengaturan dan pada dasarnya di seluruh sistem. Nah, berikut beberapa pilihannya. Kamu punya berbagai pilihan warna di sini, atau kamu bisa memilih warna statis, warna wallpaper, yang akan memilih warna berdasarkan wallpaper yang sedang kamu gunakan. Jadi yang ini mungkin akan paling cocok dengan perangkatmu dan wallpaper yang kamu pakai saat ini. Jadi aku misalnya akan memilih sesuatu seperti ini. Dan kamu bisa lihat bahwa wallpaper di sini tidak, maaf kalau gambarnya goyang. Kamu bisa lihat bahwa wallpaper di sini sebenarnya tidak terlalu bagus juga, tidak banyak warna di sana. Jadi warnanya dibuat sedikit lebih kalem di sini agar sesuai dengan nuansa wallpapernya. Sekarang kalau kita kembali ke sini, kita juga bisa membuat tema sendiri, font dan beberapa kustomisasi lainnya juga. Sekarang mari kita lanjut ke hal berikutnya, yaitu tampilan dan kecerahan. Sekarang di sini kita punya mode gelap dan mode terang, dan kamu bisa pilih yang mana saja yang kamu mau, tapi ada opsi yang lebih bagus di sini, yaitu penjadwalan. Jadi menurut saya pribadi, mode terang itu cukup bagus, terutama saat musim panas, di siang hari, karena lebih jelas terlihat dibandingkan mode gelap. Dan mode gelap di sini akan memberikan masa pakai baterai yang lebih baik, karena apapun yang benar-benar hitam, seperti hampir semua yang ada di layar ini kecuali teks, dan beberapa gambar, pada dasarnya adalah pixel yang benar-benar dimatikan. Dan karena pixel-pixel itu mati, mereka tidak mengonsumsi energi, dan itu jelas berarti kamu akan mendapatkan masa pakai baterai yang lebih baik. Sekarang, ini bukanlah perbedaan yang sangat besar, karena sebagian besar efek seperti ini hanya kamu dapatkan di pengaturan dan sejenisnya. Tapi misalnya, di layar utama, kamu hampir tidak mendapatkan efek itu, karena di sini hampir semuanya. Mungkin kamera memiliki pixel yang dimatikan dan mungkin ada sebagian di pojok sana. Tapi pada umumnya, sebagian besar layar tetap menyala. Jadi ini akan memberikan daya tahan baterai yang lebih baik. Semakin banyak elemen yang benar-benar hitam seperti di pengaturan ini. Tapi secara keseluruhan, kamu mungkin hanya akan merasakan sedikit peningkatan daya tahan baterai dalam hal seberapa lambat baterai terkuras. Sekarang seperti yang saya sebutkan tadi, kamu punya mode penjadwalan di sini. Jadi kamu bisa mengaturnya agar secara otomatis berganti antara mode-mode ini berdasarkan matahari terbenam hingga matahari terbit atau pengatur waktu khusus. Jadi, ini akan memberimu opsi untuk menjadikannya permanen atau menjalankan kedua mode secara bersamaan, dan kamu tidak perlu khawatir soal itu. Dan saat siang hari kamu bisa mengaturnya ke mode terang. Saat malam hari kamu bisa mengaturnya ke mode gelap. Sekarang jika kita gulir lebih ke bawah, ada beberapa fitur perawatan mata. Jadi ini adalah sesuatu yang mungkin ingin kamu aktifkan saat malam hari. Seperti yang bisa kamu lihat, ini membuat tampilan layar terlihat sedikit lebih kekuningan, jadi lebih nyaman di mata. Jika kamu tidak suka dengan cahaya biru, dan ini membuat kamu tahu itu cahaya yang tajam, jadi bisa memengaruhi seberapa terjaga kamu. Dan terutama jika kamu menggunakan ponsel di tempat tidur, kamu mungkin tertarik untuk mengaktifkan fitur itu. Sekarang kita punya gaya warna. Ini menentukan seberapa hidup atau jenuh warna pada layar. Jadi kita punya warna asli dan warna cerah, dan di sini kita seperti punya palet warna. Dan saat kamu beralih di antara keduanya, kamu bisa melihat sedikit perbedaan yang halus. Terutama dari tampilannya, sepertinya warna kuning yang paling berbeda. Dan warna merahnya juga jadi terlihat lebih cerah menurut saya. Jadi warna merah tampak lebih cerah, kuning tampak sedikit lebih jenuh, dan saya benar-benar tidak bisa membedakan antara biru dan hijau. Sekarang kamu juga punya pengaturan suhu warna, jadi kamu bisa membuatnya lebih dingin atau lebih hangat sesuai selera. Dan jika kita kembali dan menggulir lebih jauh ke bawah, kita punya pengaturan refresh rate layar yang juga merupakan fitur menarik. Dan kita punya dua mode. Kita punya 120, 60, dan auto switch. Jadi untuk sebagian besar orang, saya akan merekomendasikan untuk kebanyakan orang sebaiknya menggunakan auto switch atau auto select, terserah kamu mau menyebutnya apa. Tapi untuk beberapa orang tertentu yang tidak terlalu melihat perbedaan antara 120 dan 60, kamu mungkin bisa mendapatkan daya tahan baterai yang lebih baik dengan menggunakan 60. Cara kerjanya adalah auto switch pada dasarnya memilih refresh rate terbaik untuk layar kamu pada saat tertentu. Dan jika gambar atau jika layar tidak ada apa-apa yang terjadi di atasnya, tidak ada komponen yang bergerak, maka secara otomatis refresh rate akan diturunkan dari 120 ke tingkat yang lebih rendah untuk menghemat daya baterai.
Seperti jika kamu memiliki gambar seperti ini di sini, tidak ada apa-apa yang terjadi di layar. Saya tadi bisa mengambil sebuah gambar dan menampilkannya, dan itu bisa saja hanya menampilkan 1 frame per detik atau 1 frame per menit, dan kamu bahkan tidak akan bisa membedakannya selama saya tidak mulai melakukan ini. Dan tanpa auto switch, itu akan langsung berubah dari misalnya 1 frame menjadi 120 secara instan untuk mendapatkan gerakan yang halus dan mulus itu. Sekarang, jika kamu tidak melihat perbedaan antara misalnya ini dan ini dalam hal scrolling, seberapa patah-patah gerakannya, maka kamu mungkin akan mendapatkan daya tahan baterai yang lebih baik dengan memilih 60. Jika kamu tidak bisa melihat perbedaan antara keduanya, seperti yang saya katakan, maka pilihlah yang lebih rendah, dan itu bukan berarti kamu akan kehilangan sesuatu, karena kamu memang tidak benar-benar bisa melihat perbedaannya, dan kamu akan mendapatkan daya tahan baterai yang lebih baik, yang mungkin lebih penting bagimu pada saat itu. Baiklah, lanjut. Mari kita lihat apa lagi yang kita punya. Kita punya panel di samping sini yang sebenarnya tidak ingin saya tunjukkan, jadi mari kita keluarkan saja. Dan di sini kita punya banyak aplikasi. Kita bisa mengedit ini di bagian bawah sini dan menambah atau mengurangi aplikasi yang ingin ditampilkan di sini, dan tentunya kita bisa membukanya dengan cepat. Vivo sedikit lebih merepotkan dalam hal ini. Ada beberapa aplikasi yang tidak mendukung layar terpisah, dan menurutku pengaturan adalah salah satunya. Ya, jadi mari kita coba untuk menutup ini. Lakukan seperti ini. Oke. Ya, saya mengerti. Oh, begitulah. Udah berikutnya. Mengerti, dingin. Jadi saat ini kami membukanya dalam tampilan pop-up, dan saya cukup yakin kami seharusnya dapat. Oke, tampaknya kita tidak bisa melakukan itu. Tapi ini. Jadi sepertinya kita tidak bisa melakukan layar terpisah. Seperti ini dari panel ini, tapi kita bisa membuka aplikasi dalam tampilan pop-up, dan kita bisa memindahkannya kemana saja. Kita juga bisa memaksimalkannya, dan seharusnya kita juga bisa meminimalkannya. Oh, seperti itu. Jadi kamu bisa lihat sekarang, kita bisa menggunakan email kita di sini, dan ini tetap terbuka, kita bisa mengetuknya. Seperti yang bisa kamu lihat, ini langsung membesar ke dalam keadaan yang bisa digunakan sehingga saya benar-benar bisa berinteraksi dengannya. Jadi menurut saya ini fitur yang cukup bagus di sini. Dan kamu juga punya tombol cepat untuk melakukan hal yang sama dari sini, seperti yang bisa kamu lihat. Sekarang kembali ke sini, kita juga punya notifikasi dan status bar. Ada satu hal yang saya cari di sini, yaitu status bar. Dan untungnya kita memang punya opsi untuk itu di sini. Jadi bagian ini memungkinkan kamu untuk menyembunyikan toggle dari status bar kamu. Ada beberapa toggle yang saya yakin seperti kebanyakan orang kamu akan sering gunakan dan membiarkannya selalu aktif karena terlalu merepotkan jika harus menyalakan dan mematikannya terus-menerus. Bagi saya itu adalah hal-hal seperti Bluetooth dan NFC. Fitur-fitur ini di perangkat saya selalu aktif dan tidak ada alasan untuk mereka tetap muncul di status bar saya, jadi saya bisa saja menghilangkannya agar tidak tampil di sini. Mereka hanya membuat status bar saya jadi berantakan dan saya suka perangkat saya tetap bersih. Jadi jika saya tarik ke bawah, kamu bisa lihat bahwa kita masih punya. Kalau saya bisa menemukan NFC. Sepertinya saya tidak bisa menemukannya. Saya cukup yakin NFC masih aktif karena memang itulah fungsi dari mode ini. Saya hanya tidak tahu di mana letaknya secara umum di perangkat ini. Tapi di sini dengan menonaktifkan ini, itu tidak akan muncul di status bar saya. Dan itu saja, kurang lebih. Dan kamu juga bisa memperluasnya lagi dengan menghilangkan hal-hal seperti kecepatan jaringan, atau bahkan misalnya mode jangan ganggu. Mari kita lihat apa lagi yang kita punya. Penghemat data opsinya sedikit kurang mengesankan. Sepertinya kamu tidak bisa menyembunyikan semuanya. Jadi misalnya tidak ada opsi untuk benar-benar menyembunyikan sinyal penerimaan. Untuk persentase baterai kita bisa menyembunyikannya dari tampilan di dalam ikon baterai, tapi ikon baterainya tetap ada. Lalu kita juga punya metode notifikasi. Ini adalah opsi lain yang cukup bagus. Jadi di sini kita punya ikon notifikasi, ikon aplikasi angka atau tidak ada sama sekali. Saya ingin menyoroti, saya suka fakta bahwa mereka menambahkan opsi ini di sini. Tidak semua ponsel memilikinya. Sebagian besar perangkat memang punya beberapa metode notifikasi dan cara menampilkannya, tapi umumnya hanya opsi ini, atau seperti titik atau bahkan tidak ada sama sekali.
Beberapa ponsel memang menampilkan angka yang secara pribadi saya suka karena itu langsung memberitahu berapa jumlah notifikasi yang kamu punya. Bukan hanya 3 notifikasi yang biasanya muat di sini, lalu hanya 3 titik untuk menunjukkan kalau ada lebih dari itu. Jadi dengan angka, kalau kamu dapat 13 notifikasi, akan langsung muncul angka 13 dan kamu bisa langsung tahu. Kamu jadi tahu persis berapa banyak notifikasi yang kamu punya saat ini, dan itu cukup bagus. Intinya, itulah semua trik dan trik yang ingin saya tunjukkan kepada kalian. Jadi kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.